Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kita warahmatullahi ya, wabarakatuh. kita lanjutkan ya materi hari ini. Nah ini ya materinya ya. Sudah terlihat di monitor ya, e-booknya ya. Jadi lanjutannya kita masuk ke bab berikutnya ya. Kalau kita bab 2 ya, kalau di bukunya Griffith itu bab 6 ya. Ya, jadi kita bab 2-nya tentang medan magnet di dalam bahan ya, di dalam material ya. Kalau yang bab 1 kan medan listrik di dalam material ya. Sekarang ganti medan magnetnya ya. Jadi kita mulai dari magnetisasi ya. Kita mulai dengan magnetisasi. Kalau di listrik kan namanya kemarin apa? Polarisasi ya. Kemarin di medan listrik namanya polarisasi, yaitu membuat apa kutub-kutub molekul-molekulnya ya menjadi dipol listrik ya, jadi kutub listrik ya, kutub positif sama kutub negatif ya untuk molekulnya. Nah sekarang magnetisasi ya hampir mirip ya, hampir mirip seperti itu ya. Jadi membuat molekul-molekulnya menjadi, cuma sekarang bukan plus min tapi apa utara selatan ya. Jadi menjadi magnet-magnet ya, setiap molekulnya tersebut gitu ya. Bentar. Ya, kemudian nanti ada 3 macam pembahasan ya. Yang pertama tentang diamagnetik gitu ya. Yang kedua tentang paramagnet, paramagnetik lah gitu ya. Dan yang ketiga adalah ferromagnetik. Ya, jadi pembahasan tentang magnetisasi itu nanti kita bedakan menjadi 3 macam ya, diamagnetik, paramagnetik dan ferromagnetik. Mungkin dari kalian ada yang tahu ya diamagnetik itu apa, paramagnetik itu apa, ferromagnetik itu apa. Nah ini khusus untuk ferromagnetik ya. Ferromagnetik ini berlaku untuk bahan-bahan magnet ya. Jadi khusus bahan magnet itu nanti ada peristiwa namanya ferromagnetik. Kalau yang di bahan-bahan lainnya ya, itu diamagnetik sama paramagnetik. Tapi khusus untuk bahan magnet itu ada tambahan namanya ferromagnetik. Ada yang tahu ya, diamagnetik itu apa ya? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Octavian ya. Iya. Ya, gimana Octavian? Jadi kalau diamagnetik itu adalah sebuah bahan di mana Hmm, eh, itu garis gaya magnetnya itu berlawanan dengan hmm. B itu, Pak, garis Ya, benar magnet. sekali. Nah, kalau paramagnet itu yang Hmm. sejajar dengan Ya, garis gaya magnet B. ya, benar Itu. sekali ya. Benar apa yang tadi disampaikan oleh Octavian ya. Kalau dia magnetik itu melawan ya. Jadi magnet-magnetnya itu melawan arah medan magnet ya. Dipol-dipolnya itu loh. Dipol magnet ya. Saya nanti biar nggak beda, biar nanti beda, biar nanti nggak sama dengan listrik ya. Ada dipol listrik itu berarti positif negatif ya. Kalau dipol magnet berarti utara selatan gitu ya. Ya, jadi dipol-dipol magnetnya itu nanti melawan ini ya, melawan apa itu? Melawan medan magnet dari luar ya, medan magnet penimbul. Ya, jadi berlawanan gitu ya. Tapi kalau paramagnet itu searah. Ya, jadi yang dia magnet berlawanan arah, melawan lah gitu ya. Yang paramagnet itu yang searah ya. Kalau yang ferromagnet tadi itu tersendiri ya, nanti khusus untuk bahan magnet ya. Jadi kita bahas dulu yang berlaku umum untuk semua benda, yaitu apa? Diamagnetik sama paramagnetik dulu ya. Itu dulu lah gitu ya. Itu yang disebut dengan nama magnetisasi ya. Jadi pemagnetan material ya, pemagnetan bahan gitu ya. Ya, di sini disebutkan ini ya. Ini ya. Paralel ini ya. Jadi kalau paralel itu paramagnet ya. Paralel berarti kan sejajar ya. Kalau opposite berarti kan berlawanan itu namanya diamagnet. Jadi yang sudah disampaikan oleh tadi Octavian ya. Nah, kemudian berikutnya adalah torsi dan gaya pada dipol magnet. Jadi, kenapa kok
ada torsi dan gaya. Ya, tadi kan terkait dengan medan magnet eksternal tadi ya. Jadi ada medan magnet dari luar itu nanti yang akan menyebabkan dipol-dipol tadi itu tadi ya searah atau berlawanan arah. Berarti kan ada proses pemutaran ya dari yang tadinya itu bersifat random acak ya. Tadinya kan bersifat acak, begitu ada medan eksternal ya nanti menjadi terarah ya, baik itu yang apa tadi yang searah maupun yang berlawanan arah ya. Yang tadi apa itu paramagnetik maupun diamagnetik begitu ya. Jadi pemutarannya namanya torsi ya. Torsi atau apa momen gaya ya torsi itu ya. Nah, itu ya. Itu yang dibahas di sini gitu ya. Nah, ini sebagai gambaran aja ya, sebagai gambaran saja itu gini. Kalau pertanyaan yang paling mendasar itu gini ya, sebetulnya itu asalnya itu dari mana sih ya? Kemagnetan yang timbul pada bahan itu sebetulnya berasal dari mana sih? Kan kalian sudah tahu ya bahwa apa sih? Bahwa magnet ya, medan magnet itu ditimbulkan oleh apa? Menurut hukum Ampere ya. Menurut hukum Ampere, medan magnet ditimbulkan oleh apa ya? Muatan yang bergerak. Ya, muatannya bergerak kan, benar kan ya? Ya. Jadi kalau ada muatannya bergerak nanti akan timbul medan magnet gitu ya. Medan magnetnya bagaimana? Kalau geraknya lurus. Kalau geraknya lurus, misalkan listrik di dalam kawat lurus gitu ya, itu medan magnetnya bagaimana? Melingkari Nah, melingkar. kawat. Benar kan? Melingkari kawat kan itu ya. Kan gitu ya. Nah, sekarang kalau arusnya itu melingkar ya, misalkan di dalam lingkaran ya atau gulungan kawat lah gitu ya. Gulungan kawat satu gulungan lah. Itu medan magnetnya bagaimana? Atau dalam kumparan lah gampangnya gitu ya. Kumparan ya. Kalau listrik yang ada dalam kumparan atau gulungan kawat gitu, medan magnetnya gimana? Ya melalui kumparan, Pak. Ya, melalui kumparan kan? Seperti Ya. apa? Mirip seperti Untuk magnet, Pak. magnet kan itu ya? Karena jadi nanti akan muncul utara selatan kan itu ya? Ya. Nah, kan beda dengan yang kawat lurus. Kawat lurus kan nggak jelas utara selatannya kan? Soalnya medan magnetnya kan berupa lingkaran-lingkaran kan itu ya? Tapi begitu dibalik ya, listriknya yang melingkar ya, maka nanti akan muncul kutub utara, kutub selatan gitu ya. Itu yang dimaksud dengan dipol ya. Dipol. Seperti ini loh. Kalau kalian cermati di sini loh, kan ada gambar kotak-kotak lingkaran ini loh. Kotak-kotak kecil itu loh, ada berapa nih di sini? Di gambar berapa nih? 1, 2, 3. 11 ya, ada 11 ya. Ya ini cuma ilustrasi aja sih. Ya, jadi ada apa ini? Ada kotak-kotak seperti ini. Sebenarnya apa sih? Ini menggambarkan putaran elektron itu ya. Putaran elektron. Jadi sebetulnya yang bisa bergerak itu kan elektron ya. Jadi kan di dalam, kan kalian tahu ya, di dalam material itu kan isinya kan atom ya, atom atau molekul ya. Katakanlah molekul ya. Molekul itu terdiri dari atom-atom, gitu kan. Atom terdiri apa? Ada inti atom sama elektron kan itu ya. Elektron bermuatan negatif, inti atom bermuatan positif kan itu ya. Nah, yang bergerak yang bergerak kan elektron ya. Kan kalian tahu elektron bergeraknya bagaimana elektron itu. Kan elektron kan seperti ini kan, seperti planet gitu ya. Bisa diibaratkan seperti planet mengelilingi matahari. Meskipun nggak sesederhana itu ya. Jadi kalau kita belajar tentang atom ya, atau belajar ya tentang atom di fisika modern itu kan gerakannya kan nggak sesederhana kayak gerakan planet kan itu ya. Ada berbagai apa ya, orbital kayak gitu ya. Lebih rumit lah. Tapi untuk gampangnya kita anggap aja lah seperti gerakannya seperti planet gitu ya. Bentuk melingkar. Di sini malah lebih ekstrim lagi ya, nggak melingkar tapi digambarkan apa, kotak ini ya. Jadi berupa kotak itu ya. Jadi kotak ini sebetulnya menggambarkan putaran elektron mengelilingi inti atom ini ya. Ya gitu ya. Katakanlah total ya, total
total putaran elektron per atom gitu ya. Setiap atom yang ditotal gitu ya, diresultankan gitu ya. Kan satu atom kan nggak hanya satu elektron ya, ada banyak elektron gitu ya. Nah, kayak gini. Nah, kalau kalian cermati ini putarannya bagaimana nih? Searah jam atau berlawanan jam ini? Yang titik-titik itu loh. Apa ketitik itu loh? Putarannya gimana nih? Melawan jam ya sepertinya ya. Ini loh, putarannya ini ya. Ya, melawan jam ini ya. Sebentar, kursor saya terlihat di monitor ya. Kursor saya. Kelihatan, Pak. Nah, ya. Jadi kalau kalian cermati ini kan putarannya kan apa ini? Berlawanan jam ya. Ya nih. Perhatikan, ini yang dimaksud putaran ini bukan putaran elektron loh ya. Tapi putaran muatan plus. Nah, itu jadi masalah ya. Jadi biasanya kalau dalam teori ya, dalam teori listrik magnet kita selalu menganggap muatan positif yang menjadi aktornya ya. Jadi hampir di semua teori listrik magnet ya, itu aktornya adalah muatan plus. Padahal dalam kenyataannya justru muatan negatif kan, yaitu elektron kan ya. Muatan plusnya kan nggak bisa gerak karena proton kan di dalam inti atom ya. Jadi gerakannya nggak seperti elektron itu ya. Jadi gitu ya. Jadi kalau dalam teori kita selalu beranggapan itu adalah muatan positif. Jadi muatan positif ini yang bergerak ini. Nah, kalau elektron ya tinggal dibalik aja kan ya. Ya, jadi gerakan elektron kan berlawanan dengan gerakan muatan plus. Jadi ini muatan plus yang mutarnya itu apa? Berlawanan jam ini ya. Ya, berlawanan jam ini ya. Nah, kemudian resultannya nanti seperti ini. Ini resultan ini ya. Resultan dari semuanya. Lu kenapa kok begitu? Iya. Kalau kalian cermati, misalkan ini loh. Coba lihat aja di sini ya. Ini kan di sebelah sini kan, ini arahnya kan ke atas, sementara tetangganya arahnya ke bawah gitu ya. Ya, jadi yang di sebelah kiri ini arahnya ke atas, sementara yang di sebelah kanan arahnya ke bawah. Jadi saling menghilangkan. Begitu pula yang di sini ya. Ini kan gerakannya ke kanan ya, sementara yang di bawahnya gerakannya ke kiri gitu ya. Jadi maksud saya mau mengatakan bahwa di bagian dalam itu apa? Aliran-aliran atau gerakan-gerakan ya. Gerakan muatan plus atau aliran listrik itu saling meniadakan antara satu atom dengan atom lainnya ya. Ya, yang di dalam. Sehingga nanti yang tersisa tinggal apa? Yang di permukaan gitu ya. Ya, jadi yang di permukaan kan tidak ada yang ngimbangi ya, tapi kalau yang di dalam ada yang ngimbangi tetangganya gitu ya. Ini ya saling ngimbangi kan, sehingga nanti resultannya tinggal yang di permukaan gitu ya. Ini dengan catatan semuanya homogen ya. Jadi yang saya omongkan ini homogen ya. Kalau nggak homogen nanti nggak nol ya. Maksudnya itu misalkan yang sebelah sini yang sebelah kiri misalkan arusnya ke atas, yang sebelah kanan arusnya ke bawah. Kalau homogen berarti kan sama ya antara yang ke atas dan ke bawah. Kalau heterogen bisa beda ya. Sehingga resultannya nggak nol. Kalau seperti ini resultannya nol ya, anggapannya nol ya. Karena apa? Homogen. Mungkin berarti sama semua, sehingga resultatnya saling menghilangkan gitu ya. Sehingga nanti tinggal yang di permukaan ya, yang nggak ada yang imbangi. Sehingga nanti harusnya jadi gini nanti ini loh, arus I nanti gini nanti. Nah ini ya. Alirannya gini nanti, aliran listriknya. Nah itu nanti disebut dengan nama arus permukaan itu ya. Arus permukaan ya. Jadi arus apa sih namanya itu ya? Ya sebenarnya bukan arus yang nyata ya, tapi arus ekivalen istilahnya itu ya. Bukan arus yang nyata, tapi arus ekivalen. Ekivalen itu kalau disetarakan dengan, jadi kan sebenarnya kan berasal dari putaran-putaran muatan listrik dalam atom ya, yaitu elektron ya. Cuma nanti diekivalenkan dengan seperti arus listrik di dalam kabel gitu ya, di dalam apa? Di dalam gulungan kawat gitu. Nah itu ya. Ini pembahasnya tentang apa ini? Tentang torsi ya. Torsi oleh dipol magnetnya itu ya. Ya, jadi kalau menghitung torsinya dilambangkan dengan N ini ya. Dilambangkan dengan N ya nanti sama dengan ini. Pokoknya intinya nanti gini. N sama dengan M cross B ya. M itu adalah momen dipol magnetnya ya. Momen dipol magnet yaitu apa? M cross B.
Ya, jadi besarnya momen dipol magnetnya. Sebentar, supaya kalian lebih paham dulu, saya tanya dulu. Kalian masih ingat momen dipol listrik ya? Kalau momen dipol listrik itu ini lambangnya kayak gini loh, ini loh. Ini bedanya ya. Ini kalau momen ini kalau torsi pada momen dipol listrik, maaf, torsi pada momen dipol magnet ini ya. Torsi pada momen dipol magnet, kalau ini adalah torsi pada momen dipol listrik. Bedanya masalah apa? Lambangnya ya. Kalau magnet pakai lambang M kecil, kalau listrik pakai lambang P kecil ya. P kecil. Ya, itu listrik ya. Nah, kalau M kecil ya, M kecil itu sama dengan apa? Arusnya ya, arus yang ngalir tadi ya, harus dikalikan apa? Luasnya. Luas dari, jadi misalkan kayak ini loh. Misalkan kayak bentuknya kayak ini kan. Kayak kotak kecil ini misalkan ya, kotak kecil ini loh ya. Arusnya itu berapa? Arus yang ini ya. Dikalikan luas kotaknya ini. Itu momen dipol magnet ya. Jadi arus yang mengalir dikalikan. Jadi kalau misalkan katakanlah ada kawat lingkaran ya, gulungan kawat, satu gulungan kawat ya, satu gulungan lah, satu gulungan kawat ya. Misalkan mengalir arus 1 ampere misalkan aja ya. Terus luas lingkarannya ya, luas lingkarannya misalkan 1 meter persegi misalkan ya. Maka nanti dipol magnetnya ya itu arusnya dikalikan luasnya gitu ya. Gampangnya gitulah. Ini loh, jadi pokoknya arus dikalikan luas dari ininya, luas dari luasan yang dikelilingi oleh kawat tadi ya. Tuh ini nih, mana tadi ini. Nah ini ya, I A kali B, AB itu panjang kali lebar tadi ya. Itu magnetic dipol. Nah itu ya, itu menimbulkan torsi ya. Kemudian kalau kita lihat yang bab kemarin ya, bab kemarin itu kan kalau ada dipol listrik ya, dipol listrik, kemudian ada medan listrik di dalamnya, maka nanti dipol listrik akan mengarah yang searah dengan medan listriknya ya. Contohnya apa? Molekul air lah. Ya. Molekul air kan punya dipol permanen ya. Jadi yang punya dipol permanen, begitu ketika tidak ada medan listrik ya, dipol-dipolnya itu acak ya. Acak sehingga resultatnya jadi 0 ya. Karena acak maka dipol-dipolnya itu kalau dijumlahkan menjadi 0 ya, sehingga di dalam materialnya tidak ada polarisasi gitu ya. Tapi begitu ada medan listrik dari luar, mereka mulai diputar ya, mengalami torsi ya, mengalami pemutaran, sehingga mereka menjadi cenderung untuk searah dengan medan listriknya, sehingga nanti muncul polarisasi di dalam bahan yang kemarin kita bahas itu ya. Nah, begitu pula pada medan magnet ya. Pada medan magnet juga terjadi peristiwa seperti itu ya. Jadi ketika tidak ada medan magnet, dipol magnetnya itu acak ya. Acak jadi ke berbagai arah sehingga resultannya itu 0. Resultan magnet totalnya itu 0 ya. Sehingga bahan menjadi tidak bersifat magnet ya. Kemagnetannya 0 gitu loh. Tapi begitu ada medan magnet dari luar ya, medan magnet penimbul ya, maka nanti dipol-dipolnya itu mulai cenderung untuk searah. Ya, sehingga nanti timbul sifat kemagnetan. Itu yang disebut dengan nama paramagnetik ya. Jadi paramagnetik mirip peristiwa yang kita bahas di bab 1 kemarin ya, itu di kelistrikan ya, gitu ya. Fenomenanya persis. Jadi dia akan cenderung untuk mensejajarkan diri, tapi nggak benar-benar persis sejajar ya.
Jadi sejajar tapi nggak benar-benar persis. Soalnya kalau persis nanti namanya ferromagnetik. Nah, itu nanti ada bahasan tersendiri ya. Kalau ferromagnet itu benar-benar rapi ya, sejajar persis gitu ya. Itu ferro ya. Tapi kalau paramagnetik ya sejajar tapi nggak benar-benar persis ya, masih nyimpang-nyimpang lah, ya sejajarnya itu masih kecil gitu ya. Lebih banyak sejajar, lebih dominan acaknya daripada sejajarnya ya. Tapi semakin besar medan magnetnya semakin sejajar gitu ya. Sampai akhirnya mencapai kejenuhan lah. Kalau jenuh sudah ferro nanti ya, jadi ferromagnetik gitu ya. Itu. Ya, terus kemudian berikutnya tentang tadi kan terkait dengan apa tadi? Apa tadi namanya tadi ya? Torsi ya, torsi ya. Torsi. Kemudian berikutnya adalah ini gaya ya. Gaya dalam medan magnet ya. Kan kalian masih ingat ya, gaya magnet itu nama lainnya apa itu ya? Gaya magnet itu ya. Ini kan terkait dengan yang kita bahas di fisika apa itu namanya? Fisika. Gaya Lorentz. Ya benar, gaya Lorentz. Ini gaya Lorentz kan sebenarnya ya. Gaya Lorentz ini sebenarnya kan. Jadi gaya magnet lah istilahnya. Gaya magnet itu adalah gaya antara kawat ya, dalam ini arus gitu ya. Arus atau muatan listrik ya. Muatan listrik bergerak ya. Atau di sini katakanlah arus ya sebenarnya. Gaya oleh arus listrik yang berada di dalam medan magnet. Namanya gaya Lorentz ya. Ya ini ya. Ini gambarnya seperti ini ya. Ini kan kalau apa ini gulungan kawat ya, kumparan ya. Ini medan magnetnya ini ya. Berarti kalau gini berarti kutub utaranya di mana nih? Arusnya muternya kayak gini nih ya. Jadi muternya gini ya. Muternya itu gini. Kalau dilihat dari atas itu ya, kalau mata kita berada di atas ya, putaran kawatnya ini nanti terlihat seperti kalau dilihat dari atas itu apa ya, mata kita itu berarti putarannya itu nanti Berlawanan arah jarum ya, jam. benar sekali. Benar sekali kata Taufik Rahman ya. Berlawanan jarum jam kalau mata kita dari atas ya. Kalau seperti ini utaranya di mana nih? Kutub Ke utaranya. atas itu. Ya, benar. Sini utara ya. Iya, atas. Utara yang jadi gini loh, utara itu gampangnya kayak muatan plus ya. Muatan plus kan tempat keluarnya medan ya. Muatan minus kan tempat masuknya medan. Ini kan medan magnetnya kan keluar, berarti utara ini ya. Berarti kan kalau di sini utara berarti kan partnernya selatannya kan di bawah gitu ya. Itu ya. Terus apa lagi? Ya ini tadi tentang ini tentang gaya tadi ya. Gaya tadi dikaitkan dengan momen magnet. Ya, berarti gaya itu adalah ini gradien ya. Gradien ya, gradien dari perkelian titik antara momen magnet dan medan magnet gitu ya. Sama seperti kalau di listrik ini ya. Di listrik itu. Oke, kita bahas satu-satu yang tadi itu ya. Apa tadi? Paramagnet. Ya benar ya. Apa dulu tadi? Kayaknya paramagnet dulu. Tadi nyebutnya pada diamagnetik dulu ya. Terus kita ikut aja deh. Griffith bahasnya apa dulu ya, kita ikut aja di sini ya. Nah ini yang perlu saya jelaskan ini ya, kemiripan antara magnet dan listrik ya. Kalau magnet kan ini ya, kutubnya kan utara selatan ya. Lambangnya M kecil ya, dipol magnet M kecil ya. Kalau listrik yang kemarin berarti kan positif negatif ya, lambangnya P kecil ya. Nah, kalau dipol listrik timbulnya ya oleh muatan plus dan minus yang terpisah ya. Yang terpisah pada jarak tertentu ya. Nanti akan timbul dipol listrik ya. Contohnya apa kemarin? Molekul air kan itu ya. Molekul air kan menjadi dipol karena apa? Karena muatan plus dan negatifnya nggak segaris ya. Harusnya kan segaris ya. Tapi nggak segaris. Kenapa? Karena sifat kimia ya. Sifat kimia dari oksigen dan hidrogen. Oksigen itu lebih kuat menarik pasangan elektron daripada hidrogen, gitu ceritanya ya. Jadi istilah kimianya itu apa? Atom oksigen itu
mempunyai elektronegativitas lebih besar dari atom hidrogen ya. Sehingga yang harusnya kan pasangan elektron harusnya dimiliki bersama ya, antara hidrogen dan oksigen, tapi ditarik lebih kuat oleh oksigen ya, karena sifat kimia dari oksigen ya. Sehingga akibatnya apa? Pusat dari muatan plus dan muatan minus tidak sama ya. Muatan minusnya lebih terdorong ke oksigen. Nah, gitu ya. Jadi oksigen lebih negatif daripada hidrogen ya. Sehingga yang terjadi ya muncul dipol tadi itu ya. Dipolnya karena salah satu atom lebih kuat menarik daripada atom yang lain di dalam molekul air tadi ya. Kayak gitu ya. Nah, kalau itu ya, kalau di magnet penimbulnya ya arus gitu ya. Jadi arus yang kayak gini nih, arus kayak ini tadi. Arus kayak ini tadi, kayak di dalam gulungan kawat ini kan ya. Arus yang muter-muter ini. Jadi arus yang muter-muter ini nanti akan menimbulkan ini B yang arahnya ini, B arahnya ke atas ini loh ya, ini loh. B yang arahnya ke atas itu. Arus yang muter-muter itu tadi ya, ini kan, berarti kan ini. Nah ini kan, arus muter ini kan ya. Arus yang muter ini akan menghasilkan ini magnet ya. Yang ini dipol magnet yang ke atas. Jadi oleh putaran arus gitu ya. Atau putaran muatan listrik ya. Dalam hal ini muatan plus ya. Seperti teori ya. Muatan plus ya. Jadi arus itu maksudnya gerakan muatan plus ya. Bukan elektronnya. Kalau elektronnya kebalikan dari arus gitu. Ini pertanyaan torsi ya. Oke, saya lewati dulu ya. Langsung masuk ke ini dulu ya, apa ini? Efek medan magnet pada orbit atom. Nah, kalau seperti ini nanti bahasnya ke yang itu, yang diamagnetik ini kalau gini nih ya. Oke, kita ikuti aja ya pembahasan oleh Griffith ini ya. Jadi ketika di dalam atom ya, jadi berarti kan terkait dengan putaran elektron ya. Jadi putaran elektron mengelilingi inti atom, ya ketika tidak ada medan magnet dan ketika ada medan magnet, gitu maksudnya ceritanya itu gitu ya. Jadi kalau tidak ada medan magnet, putarannya seperti apa, begitu diberi medan magnet, putarannya menjadi seperti apa ya. Terus perubahannya bagaimana? Kira-kira itu yang mau dibahas oleh Griffith ini ya. Jadi ini ya. Jadi pertama ini bahas apa ini? Periode putarannya ya. Periode putaran sama dengan apa ini? 2πr dibagi V. R ini apa ini? R ini anggap aja jari-jarinya elektron gitu ya. Ya, kan elektron kan yang muter itu ya. Jadi ini anggapannya elektronnya berputar melingkar ya, berupa lingkaran ya. Dianggap sederhana. Bukan jari-jari atom tuh, Pak itu. Hah? Atom. Coba, atomnya ya, coba baca. Nucleus proximity let us measure orbit of circle of radius. Oke lah, bisa juga ya. Kita anggap aja jari-jari atom, berarti elektron terluar ya. Bisa anggap aja gitulah, kita buat sederhana aja, anggap aja itu jari-jari atom ya, atom elektron terluar berarti ya. Iya, bisa juga seperti itu ya, atom ya. Jadi lintasan elektronnya lah ya. Lintasan elektron, jari-jari elektron. Yang bagian luar berarti kan jari-jari atom juga gitu ya. Dibagi V. V itu apa nih? Kecepatan muternya ya. Iya, kecepatan muter kan. Kan waktu itu apa? Waktu itu kan jarak tempuh dibagi kecepatan ya waktu ini kan. Itu kan waktu tempuh ini ya. Waktu untuk melakukan satu putaran, berarti kan keliling dibagi kecepatan ya. Oke ya. Terus kemudian arus ya. Kita tahu rumus arus itu apa? Muatan dibagi waktu ya. Ya, arus adalah muatan dibagi waktu kan. Jadi kalau muatannya kan elektron ya. Ya, muatannya elektron. Ini anggap aja muatan plus ya. Ya, muatan plus kan itu. E ya, elektron kan dibagi satu putaran. Ya, satu putaran kan T ya. Nah, tadi T-nya apa? Ini kan 2πr per V. Jadi nanti ini. Nah ini menyatakan arus. Jadi gini loh. Tapi ini jangan dibayangkan arus yang lewat kabel ya, bukan. Ini bukan arus yang lewat kabel, bukan. Tapi ini adalah namanya arus ekivalen ya. Jadi gini, elektron yang mengelilingi inti atom ya, itu menghasilkan arus. Lah gampangnya begitu ya. Jadi elektron yang mengelilingi inti atom menghasilkan arus. I, besarnya berapa?
muatan elektron dikalikan kecepatannya elektron tersebut muter ya. Terus dibagi apa? 2πr. Katakanlah tadi R-nya itu jari-jari atom ya. Untuk atom terluar ya. Anggap aja atom terluar lah gitu ya. Oke. Ya. Kemudian tadi kan juga membahas tentang momen dipol. Tadi momen dipol itu apa? Arus dibagi luas gitu ya. Jadi arus dibagi luas. Luas berarti kan πr kuadrat gitu ya. Oke, jadi kalau gitu momen dipolnya I-nya berarti kan ini ya. I berarti kan ini dikalikan πr kuadrat. Jadi berapa dikalikan πr kuadrat ya? Pi-nya coret ya. Pi-nya coret, R-nya juga coret. Jadi nanti apa ini? EVR nah 2. Dikasih minus. Nah, ini kenapa kok dikasih minus ya? Ada yang bisa menjelaskan nih, kenapa kok dikasih minus ya? Kok tahu-tahu ada minus ya? Karena muatannya negatif. Ya, mungkin seperti itu ya. Oh, ini ada penjelasannya nih loh. Ini ada penjelasannya nih. Benar. Benar dikatakan Fatahillah tadi ya. Ya. Ya, ini benar. Benar dikatakan Fatahillah tadi ya. Negatif itu karena elektron gitu ya. Ya, benar. Ya, negatif ya. Arahnya Z ke atas karena negatif berarti kan ke bawah ya, soalnya elektron ya. Itu adalah momen dipolnya ya. Jadi besar utara selatannya tadi itu ya. Kemudian kalau ditanyakan torsinya ya tadi ya, torsi kan tadi ya, rumusnya tadi kan ya. M cross B tadi ya, yang tadi ya, torsi. Pemutarannya tadi ya, pemutaran oleh medan magnet eksternal gitu ya. Nah, seperti ini gambarannya ya, ini loh. Ini kan V-nya ya. Jadi kalau begini ya, berarti itu artinya arusnya ke sini kan itu ya. Kenapa? Karena elektron ya. Jadi elektron itu kan arusnya kan melawan gerakannya elektron gitu ya. Elektron muatan negatif, maka arusnya adalah melawan gerakan elektron. Jadi gitu ya. Sehingga arah M-nya ke bawah karena dia elektron tadi ya. Arah apa tadi? Dipol magnetnya ke bawah ini ya. Nah ini ketika ada B ini ya. B berarti apa? Medan magnet eksternal ini ya. Jadi kalau ada medan magnet eksternal, nanti apa yang terjadi ya? Ya. Nah, terus kemudian ini kalian tahu ini apa ini? Yang di sini ini apa ini? Gaya Coulomb. Ya, benar gaya Coulomb, benar sekali. Ini adalah gaya Coulomb kan? K ya gitu ya. Q1 Q2 per R kuadrat gitu ya. Jadi ini anggapannya ini atom sederhana ya. Atom sederhana ya. Kalau yang ini apa nih? Yang sebelah gaya Coulomb ya. Yang sebelah sini apa ini? Yang sebelah ya benar gaya sentripetal ya. Gaya sentripetal. Jadi ini kan kayak gerakan planet gitu ya. Cuma kalau planet itu kan gaya gravitasi ya. Jadi karena ini atom jadi ya gaya Coulomb ya. Jadi gaya Coulombnya berperan sebagai ini gaya sentripetal gitu ya. Ya gaya sentripetal. Sehingga nanti kalau dari situ ya. Nanti kan dari sini kita bisa tahu ininya ya. Kalau dari sini kan. Nanti kan kita bisa tahu berapa V-nya ya. V-nya berapa kan kalau dari sini kan ya. Kan nanti apa yang dicoret itu ya. R-nya ya. Nanti bisa tahu V-nya ya. Nah, itu ya. Jadi untuk yang ini ya, persamaan berapa ini 65 ini ketika apa? Tidak ada medan magnet eksternal. Ceritanya gitu ya. Jadi ini tanpa ada pengaruh medan magnet dari luar ya. Jadi medan magnet luarnya 0. Begitu ada medan magnet eksternal menjadi ini persamaan 66. Ada tambahan ini kan ya. Ada, ini namanya apa ini? Ini apa ini? Suku kedua ini namanya apa ini? Kayak yang tadi Pak, kayak Tadi. Loren. Ya benar kayak Loren. Ya, jadi ada tambahan kayak Loren kan itu ya. Tadi kan ceritanya kan gaya Loren itu kan kalau ada medan magnet bergerak dalam kalau ada muatan listrik bergerak dalam medan magnet ya. Jadi tahu ya bedanya ya antara apa itu ketika tidak ada medan magnet sama ada medan magnet gitu ya. Kalau tidak ada medan magnet berarti murni gaya Coulomb di dalam atomnya ya. Jadi ya tentunya antara atom dan inti atom ya. Antara elektron dan inti atom ya.
ini kan. Tapi begitu ada medan magnet eksternal, timbul gaya yang kedua, yaitu apa? Gaya Lorentz. Nah, ini loh, gaya Lorentz ini ya. Gaya Lorentz, gitu ya. Lalu, apa yang terjadi? Ya, yang terjadi itu apa? Ini. Kecepatan putarannya, ya. Kecepatan putarannya nanti jadi berubah. Ya, antara sebelum ada sebelum ada medan magnet dan setelah ada medan magnet, begitu ya. Coba kita lihat aja perbedaannya ini loh. Kalau V itu berarti apa? Kecepatan tanpa medan magnet ya. V. Kalau V dikasih garis di atasnya itu loh. V apa itu namanya? Pokoknya ada garis di atasnya itu loh. Itu adalah kecepatan ketika ada medan magnet. Itu bedanya ya. Bedanya itu ya. Lalu ini tadi ya, ya sama dengan ini kan ya. Lalu ini nanti berarti kalau itu apa? EV garis ya, EV garis B gitu kan. Berarti kan sama dengan ini kan ya. Ini dikurangi ini kan itu ya. Padahal ini itu ya kan sama dengan ini gitu ya. Sama dengan ini gitu. Sehingga nanti jadi ini nanti. Jadi kalau jadi EV tadi ya, gaya Lorentz tadi sama dengan ini nanti ya. Jadi gaya Lorentz-nya tadi sama dengan ini. M elektron ini ya, M elektron dibagi R ya. Ya, dalam kurung V garis kuadrat dikurangi V kuadrat gitu ya. Lalu ini tahu ya kenapa kok begini ya? Pakai matematika loh ya, berarti apa? A kuadrat kurangi B kuadrat, A kuadrat dikurangi B kuadrat kan sama dengan A plus B A min B ya, pakai itu ya. Pakai apa selisih kuadrat kan sama dengan ini gitu ya. Nah, yang mau kita cari itu adalah ini ya. V apa? V garis dikurangi V. Berarti apa? Perbedaan kecepatan ya. Perbedaan lebih tepatnya kelajuan ya, bukan kecepatannya. Perbedaan kelajuan elektron ya. Ketika ada magnet dan ketika tidak ada magnet gitu ya. Inilah yang mau kita cari itu ini kan ya. Yang mau kita cari itu. Ya, sehingga nanti dan biasanya sangat kecil biasanya gitu ya. Biasanya itu sangat kecil gitu ya. Ya, nanti dari situ nanti akan terlihat ya bahwa selisih itu tersebut ya nanti sama dengan ini ya. Jadi dikalikan ini loh ya. Jadi gini ya. Ya, P-nya ini ya. B. Ini kalian ngerti ya? Ini dari mana nih? Asal dari mana? Dari ini ya. Jadi tapi dari sini loh. Oh, nggak bisa nih ya. Jadi gini. Jadi loh, V apa itu? V garis plus V itu bisa saya tulis ya. Bisa tulis menjadi apa? 2V garis. Berarti maksudnya ya. Soalnya apa? Antara V garis dan V itu nggak beda jauh ya. Ya. Jadi kenapa? Karena perubahan kecepatan itu kecil ini loh. Perubahan delta V ya, apa? V garis kurang ini sangat kecil ya. Sehingga yang ini bisa saya tulis menjadi apa? 2V garis ya. P-nya kan nanti coret sama ini kan ya. Nah, hingga muncul angka 2 ini loh. Angka 2 ini dari mana? Dari ini lah. Dari ini kan. Jadi ini nanti sama dengan apa? 2V garis. Kenapa? Antara V garis dan V itu hampir sama. Ada selisih kecil gitu aja ya. Gitu nanti maksudnya itu ya. Ya, sehingga nanti muncul angka 2 ini kan itu ya. Lalu dipindah ke sana ya. Jadi tujuan kita mencari ini loh. Ini pindah ke sana, ini jadi 2V garis, atau M-nya pindah ke sana, nanti jadi ini nanti gitu loh. Jadi delta V sama dengan ini kan. Ini coret ya. R, B, terus dibagi ini kan. Dua kali kan. Ini kan 2 kali ya, 2 ME. Ini. Jadi ini yang terjadi ya. Ketika ada, coba kalian cermati, persamaan 67 itu ya. Kalau medan magnetnya tambah kuat, bagaimana dengan
ini apa itu perubahan kecepatannya, perubahan kelajuan lah gitu ya. Coba perhatikan, ini loh. Kalau B-nya tambah kuat, bagaimana dengan delta V-nya? Perubahan kelajuannya. Sebanding kan ya? Iya, Kan? Pak. Ya, sebanding. Jadi makin besar medan magnet eksternalnya ya semakin besar perbedaannya gitu ya. Itu. Kemudian kalau kita mau cari ininya ya, perubahan kan gini. Intinya kan gini ya. Kalau kita kaitkan dengan tadi M tadi ya, tadi M itu sama dengan apa itu? Dipol magnet tadi ya, sebentar. Ya, tahu. Dipol magnet tadi sama ini loh ya. Tadi loh. Dipol magnet sama dengan apa? Negatif ini kan, setengah EVR ya. Kalau V-nya berubah, kan V-nya berubah tadi ya. Karena ada medan magnet eksternal, kan V-nya berubah. Ya, maka nanti M-nya ikut berubah juga kan ya. Jadi maksudnya itu perubahan kelajuan elektron menimbulkan perubahan dipol magnetnya kan itu ya. Ya, sehingga nanti kalau ada delta V maka ada delta M kan itu ya. Cerita maksudnya itu gitu ya. Delta V berubah, delta M otomatis berubah. Jadi nanti gitu. Delta M nanti negatif kan elektron tadi ya. Tengah E. Jadi nanti sama dengan inilah. Delta V-nya kita ganti dengan ini kan. Delta V-nya kan ini, nanti jadi ini. Nah ini ya. Ini menggambarkan apa? Perubahan dipol magnetnya. Jadi perubahan dipol magnet sama dengan apa? Minus E kuadrat R kuadrat 4ME B ya. E itu muatan elektron ya. R itu jari-jari atom tadi ya, katakanlah gitu ya. ME massa elektronnya kan itu ya. Nah, negatif ya, berlawanan ya. Ya, terlihat apa? Negatif. Ya, negatif berarti apa? Apa itu artinya negatif itu? Berarti ini kan berlawanan. Ya kan? Berlawanan. Ya, makanya disebut apa? Diamagnetik. Ya, diamagnetik itu maksudnya itu melawan ininya ya. Jadi perubahan momen dipolnya itu melawan apa itu? Melawan B-nya gitu ya. Jadi itu gambaran tentang apa? Diamagnetik begitu ya. Gambaran diamagnetik. Berlawanan itu ada opposite ya, ini loh. Perubahan dari ini ya, saya blok dulu ya. Ini loh, saya blok ini loh. Ya, jadi perubahan dipol magnet adalah berlawanan dengan arah medan magnet. Ya. Berlawanan dengan medan magnet itu yang disebut dengan nama diamagnetik ini loh. Ini dikasih garis bawah ini diamagnetik. Jadi maksudnya itu gini loh. Intinya itu kalau di dalam material ya, di dalam material saya beri medan magnet katakanlah arahnya ke kanan ya. Di dalam material saya beri medan magnet arahnya ke kanan. Gitu ya. Maka nanti nanti material ya akan menghasilkan apa? Menghasilkan magnet yang arahnya melawan gitu ya. Ya, melawan. Jadi kalau medan magnet eksternalnya ke kanan, maka medan magnet yang timbul di dalam material ya, nanti arahnya adalah ke kiri. Itu yang disebut dengan nama diamagnetik itu ya. Jadi materialnya melawan arah penimbulnya. Itu kan sama kayak yang kita bahas kemarin itu ya. Di apa itu? Dipolarisasikan begitu ya. Di dalam material, di dalam bandi elektrik kan begitu ya. Jadi di dalam bandi elektrik itu kan kita kasih, coba saya bahas sedikit ya, yang kemarin ya. Karena ada kemiripan. Jadi peristiwa diamagnetik di dalam bahan magnet itu mirip sekali dengan peristiwa polarisasi pada bahan dielektrik. Gitu ya. Jadi kemarin kan ketika dalam sebuah bahan dielektrik ya, katakanlah saya beri medan listrik arahnya ke kanan, gitu kan? Maka bagian kanan atau permukaan kanan ya, permukaan kanan bahan dielektrik bermuatan plus kan gitu ya. Permukaan kiri bahan dielektrik bermuatan minus. Sehingga nanti timbul medan magnet oleh material ya, kan dari plus ke min gitu ya. Plusnya kan di kanan, minnya kan di kiri. Jadi medan magnetnya dari kanan ke kiri. Kan berarti kan melawan medan magnet eksternal itu ya.
medan magnet eksternalnya kan ke kanan. Ternyata akibat polarisasi menghasilkan medan listrik yang arahnya ke kiri. Nah, itu mirip kayak begitu ya. Itu untuk bahan peristiwa diamagnetik ya. Jadi kemagnetan di dalam materialnya itu terkait dengan itu momen perubahan tadi ya, perubahan momen berarti melawan penimbulnya medan magnet eksternal ini ya, dia magnetik gitu. Itu tentang diamagnetik ya, diamagnetik. Cuma saya ulangi lagi ya, yang saya bahas barusan tadi itu ya, itu menggunakan teori klasik ya, teori kemagnetan klasik. Kalau yang sesungguhnya harus ini loh, coba aja saya blok aja ya, saya blok ini aja, ini loh. Maksudnya apa? Jadi sebetulnya penjelasan untuk sifat diamagnetik bahan itu harusnya menggunakan apa? Harusnya menggunakan fisika kuantum ya. Harusnya begitu. Cuma tadi pembahasannya tidak menggunakan fisika kuantum, tapi menggunakan fisika klasik. Kenapa kok begitu? Iya, soalnya kalau langsung ke kuantum kan kalian nggak punya gambaran fisiknya itu seperti apa ya. Kalau sudah ngerti gambaran fisiknya nanti dibawa ke kuantum menjadi lebih gampang ya. Jadi gambaran dasarnya menggunakan teori klasik saja sudah cukup ya. Tapi kalau gambaran akuratnya ya harus menggunakan kuantum. Nggak bisa menggunakan klasik. Kenapa? Karena gerakan elektron di dalam atom itu adalah terkait dengan bilangan-bilangan kuantum kan gitu ya. Kan kalian tahu bilangan kuantum untuk gerakan elektron kan ada berapa itu? Masih ingat tuh? Di fisika modern. Ada berapa? 4. Apa aja? Benar, 4 ya. Fatahila ini ya? Iya, Pak. Ya, gimana? Apa aja tuh Fatahila? Yang pertama itu apa? Dan kuantum apa itu ya? Yang utama, terus benar. magnet Benar. sama spin. Ya, benar sekali. Ya. Ada 4 ya. Itu harusnya pakai itu ya. Nggak bisa pakai penjelasan saya tadi. Penjelasan saya itu sebagai istilahnya apa ya? Sebagai konsep dasarnya ya. Konsep dasarnya penjelasan saya tadi. Cuma konsep akuratnya ya harus menggunakan kuantum ya, menggunakan fisika kuantum. Nah, terus berikutnya tentang tadi sudah selesai ya. Atau ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke paramagnetik ya. Tadi kan diamagnetik ya. Ada pertanyaan barangkali tentang diamagnetik tadi ya. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, Gregorius ya. Iya, Pak. Iya, gimana Gregor? Greg ya panggilannya ya. Iya, Pak. Yang barusan yang diamagnetis itu tentang fenomena kuantum itu, Pak. Kan Bapak bilang harusnya dijelasin pakai kuantum ya, Pak. Kuantum ya. Karena di buku ini kan dijelasinnya secara fisika klasik. Klasik ya. Nah, itu maksudnya apakah ketika hanya dijelaskan lewat fisika klasik itu belum menjawab semua fenomena si diamagnetis itu, Pak? Ya, pertanyaannya bagus ya, Greg ya. Jadi kan sebetulnya gerakan elektron mengelilingi inti atom itu kan tidak seperti gerakan planet mengelilingi matahari kan gitu ya. Kalau gerakan planet mengelilingi matahari kan bisa kita jelaskan menggunakan fisika klasik. Ya, tapi untuk gerakan elektron mengelilingi inti atom tidak bisa kita menggunakan fisika klasik, harus menggunakan fisika kuantum. Karena apa? Karena sudah level apa ya? Level dunia mikro ya. Jadi gini loh. Fisika kuantum ya, perlu saya kasih pendahuluan dulu lah. Fisika kuantum itu muncul ya terkait dengan fenomena-fenomena yang terjadi di dunia mikroskopik ya. Jadi dulu kan sebelum orang kenal fisika kuantum kan ya, semua teori yang berlaku untuk dunia makro ya, dunia makroskopik itu ya, diterapkan untuk dunia mikroskopik. Ternyata setelah diteliti ya dari berbagai eksperimen yang sudah kalian tahu kan di fisika modern itu loh, kayak peristiwa radiasi benda hitam, siapa lagi ya? Radiasi benda hitam, efek fotolistrik itu kan ternyata penggunaan teori fisika klasik kan nggak cocok antara teori dan
hasil percobaan kan itu ya. Nah itu jadi cerita munculnya fisika kuantum itu begitu ya. Jadi kalau boleh secara sederhana itu saya katakan bahwa untuk yang terjadi di dunia mikroskopik kayak molekul, atom, ya, elektron, itu semuanya harus menggunakan fisika kuantum. Begitu ya kira-kira. Jadi Ya, terkait ini kan sebenarnya kan bahas apa sih? Bahas peristiwa magnetik di dalam atom kan ya. Itu nggak bisa menggunakan klasik ya. Dan tadi kok Griffith kok menggunakan fisika klasik? Loh, nggak masalah karena itu sebagai pengantar ya. Istilahnya bukan pengantar sih, istilahnya itu konsep dasar ya. Jadi konsep dasarnya seperti itu. Konsep dasar seperti itu. Cuma nanti konsep dasar itu nanti istilahnya diperbaiki ya. Konsep dasarnya nggak salah. Memang seperti itu konsep dasar dari kemagnetannya itu seperti itu. Cuma nanti harus diperbaiki menggunakan fisika kuantum karena itu adalah fenomena elektron. Ya, elektron kan termasuk dunia mikroskopik gitu ya. Jadi harus menggunakan fisika kuantum. Jadi Griffith tidak membahasnya sampai akurat menggunakan konsep dasar ya. Ya, kalau akuratnya harus menggunakan fisika kuantum. Kira-kira gitu, Greg. Ada pertanyaan lanjutan? Ya, baik Pak, itu aja Pak. Makasih Pak. Ya, oke. Gitu ya penjelasannya ya. Nah, terus ada lagi barangkali sebelum saya lanjut ke apa? Yang ini ya, yang paramagnet ini ya. Saya mau bertanya. Ya, Hasan Maki ya. Gimana, Maki? Ya, jadi kan tadi itu kalau saya lihat ini kan sebelum dan sesudah adanya medan magnet. Ya, benar. Jadi kalau sebelum adanya medan magnet itu berarti elektronnya diam gitu ya? Elektronnya itu berputar. Iya, maksudnya yang saya tangkap itu kan dia itu kalau bergerak dia kan menimbulkan medan magnet. Iya, medan magnet. Nah, berarti kalau misalkan yang sebelum ada medan magnet itu berarti dia diam berarti Pak? Oh ya, oke. Gini Maki ya, sebenarnya pertanyaan bagus ya. Jadi gini Maki. Jadi sebetulnya elektron itu seperti planet gitu ya, gambarnya gitulah. Seperti planet mengelilingi matahari gitu ya, Maki ya. Nah, kehadiran dari medan magnet eksternal itu dia mempercepat atau memperlambat dari apa itu putaran elektronnya. Jadi jadi mulainya tidak diam ya, tapi dia punya kecepatan tertentu. Ini loh, mungkin coba saja. Ini loh, Meki ya. Ini kan ketika tidak ada apa itu tidak ada medan magnet ya. Kecepatan itu ini V ini loh, huruf V ini ya. Jadi dia punya kecepatan ya. V ini. Begitu ada medan magnet kecepatannya berubah menjadi V garis. Jadi medan magnet eksternal itu mengubah kecepatan. Mengubah kan bisa dua macam ya. Ya kalau disebutkan apa? New speed is greater than. Jadi apa? Kecepatan baru adalah lebih besar dari kecepatan. Tapi bisa dua kemungkinan kok. Bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Tergantung apa? Tergantung arah dari medan magnet eksternalnya. Jadi bisa nggak mesti harus greater ya. Ya bisa lebih apa? Bisa jadi V topi bisa lebih besar dari V asal sebelum ada medan magnet. Bisa juga lebih kecil ya. Kembali ke arah dari apa itu medan magnet eksternalnya ya. Gitu ya. Jadi tapi yang jelas terjadi perubahan gitu ya. Loh. Ya, jadi medan magnet mengubah saya kecepatan. Gini, Pak. Ya, gimana lagi? Berarti medan magnet eksternal itu bukan dari elektronnya itu. Bukan, dari luar. Dari pengaruh dari luar ya. Pokoknya dari sesuatu di luar materialnya, di luar atom-atomnya. Pokoknya pengganggu lah gitu ya. Gampangnya pengganggu lah gitu ya. Jadi medan magnet eksternal, medan magnet pengganggu lah gitu ya. Itu nanti akan menyebabkan ini, Maggie ya, dan juga yang lain ya, perubahan pada kecepatan muternya elektron tadi. Ya, kalau di kasus ini kan lebih cepat gitu ya, tapi bisa juga sebaliknya. Tergantung kembali ke arah medan pengganggunya itu ya, terhadap putaran elektron mengelilingi inti atom tersebut itu. Pokoknya intinya gini kok, Maggie ya. Adanya medan magnet eksternal itu akan mengubah kecepatan itu.
apa hasil akhirnya tuh ini loh. Mana sih? Nah, ini loh, Meki ya. Ini loh. Persamaan berapa ini? 67 ini loh. Jadi adanya medan magnet eksternal ya akan mengubah ini kecepatan ya. Kelajuan lebih tepatnya, kelajuan dari elektron ini. Nah, otomatis kalau kelajuannya berubah berarti kan momen magnetnya berubah kan ya. Tadinya punya momen magnet M gitu ya. Lalu ada medan magnet eksternal kan berubah menjadi M garis gitu ya. Maka nanti muncul ini perubahan momen magnet. Karena muter ya. Kalau muter otomatis punya momen magnet. Gitu. Dan mungkin ya gimana Meki? Gimana? Mungkin ada kaitannya sama efek Zeeman mungkin, atau berkaitan sama medan eksternal yang di luar itu. Kalau ini lebih ke arah ini Meki ya. Lebih ke arah ini hukum Faraday kok ini ya. Ini sebenarnya kalau lebih tepatnya ini ke arah hukum Faraday gitu ya. Kan kalian tahu ya hukum Faraday itu kan ini ya. Arah ini loh, arah GGL itu loh. Kalau kalian masih ingat di pelajaran fisika 2 itu ya. Arah GGL itu kan selalu apa itu? Selalu melawan penimbulnya kan gitu ya. Gitu ya. Ya, jadi arah GGL itu adalah selalu melawan arah penimbulnya. Jadi B itu kan penimbul ya. Ya, kalau efek Zeeman itu terkait dengan spin itu nanti. Spin-spinnya elektron itu ya. Bilangan kuantum spin ya. Nanti kalau efek Zeeman itu pendekatannya pakai kuantum itu. Meki ya. Soalnya terkait dengan spin elektron ya. Jadi tinjauannya nanti sudah bukan klasik lagi kalau efek Zeeman itu sudah tinjauannya sudah menggunakan ini pendekatan kuantum ya. Jadi lebih tepatnya ini ke arah hukum Faraday atau hukum aksi reaksi lah. Hukum Faraday kan hukum aksi reaksi ya. Jadi kalau kita memberikan aksi kepada sebuah sistem ya, sistem akan memberikan reaksi ke arah yang berlawanan gitu loh. Lebih ke arah gitu. Jadi apa diamagnetik itu lebih ke arah seperti hukum Faraday juga seperti apa hukum aksi reaksi gitu ya. Itu Meki ya. Ada lagi pertanyaan barangkali? Ada lagi? Enggak ya? Kalau enggak ada, saya lanjutkan dengan ini ya, magnetisasi. Jadi ini sebetulnya ada semacam kemiripan ya antara listrik dan magnet. Kalau di listrik ada P besar ya. Ada P besar itu berarti magnetisasi, polarisasi bahan ya. Kalau P kecil itu polarisasi dari molekul-molekulnya atau atom-atomnya. Jadi kalau besar itu berarti terkait dengan materialnya ya. Ini juga itu ada M besar ini loh. Jadi terkait dengan materialnya. Jadi magnetisasi dari materialnya ya. Kalau M kecil tadi kan itunya apa itu atomnya ya. Atom atau molekulnya kan gitu ya. Atomnya lah katakanlah gitu ya. Ini kan. Jadi di V-nya juga sama ya. Banyak apa? Momen dipol magnet per unit volume ya, per meter kubik ya. Itu namanya magnetisasi ya. Jadi konsepnya persis sama dengan polarisasi ini loh. P besar ya dalam apa itu? Kelistrikan ya. Kelistrikan di dalam material ya. Itu ya tentang magnetisasi. Oke, kemudian saya lanjutkan ini ya tentang medan magnet oleh ini namanya ini bond current ya. Jadi arus oleh ya ini oleh apa itu? Oleh atom-atom ya. Ya sama kayak di listrik tuh kan ada muatan terikat, ada muatan bebas kan itu ya. Ya, jadi kalau di magnet itu arus gini loh. Kalau di listrik penimbulnya kan namanya medan listrik. Maaf. Kalau medan listrik itu penimbulnya kan namanya muatan listrik ya. Jadi ada muatan listrik Q, maka akan timbul medan magnet E gitu ya. Gitu ya. Jadi muatan listrik Q menghasilkan medan magnet E. Kalau di kemagnetan penimbulnya namanya arus ya. Jadi kalau ada arus I maka akan timbul medan magnet B. Nah, gampangnya gitu ya. Jadi makanya kalau di elektrostatis kan ada istilah kemarin apa itu muatan terikat ya. Kalau di medan magnet namanya ini arus terikat ya. Arus terikat atau bound current ya. Ya. Nah, kemudian
Kemudian nanti akan menghasilkan ini ya. A. Ya, A ya, akan menghasilkan A. Masih ingat A ya? A itu apa ya? Masih ingat lambang A ya? Jadi gini loh. Potensial bukan, Pak? Gimana? Ada yang tahu lambang A itu apa ini? Jadi kan ada lambang A ya. A itu apa itu? Vektor potensial. Vektor potensial. Iya, benar, vektor potensial. Vektor potensial apa? Benar, vektor potensial. Magnet ya. Dari satu dipol. Iya, jadi A itu adalah vektor potensial magnetik ya. Itu bedanya antara magnet sama listrik ya. Kalau listrik kan potensialnya skalar ya. Kalau magnet itu potensialnya vektor ya, vektor A ini. Jadi vektor ya itu, potensial vektor ya, vektor potensial magnetik. Yang hitungnya kan ini ya. Ini kan yang di EM1 ya. Di EM1. Nah, ini terkait dengan ini ya, apa itu muatan terikat ya. Jadi ya mirip-mirip yang kita bahas di bab 1 listrik kemarin ya, yaitu muatan terikat ya. Jadi sebetulnya muatan terikat ini ya bukan dihasilkan oleh arus listrik yang sebenarnya, bukan. Kalau arus listrik yang sebenarnya kan berasal dari kabel ya, tapi ini berasal dari apa? Ya berasal dari tadi itu putaran-putaran elektron tadi itu ya. Dari putaran-putaran elektron di dalam atom itu ya. Kan itu ceritanya ya. Putaran-putaran di dalam elektron di dalam atom itu nanti diresultankan ya. Diresultankan gitu kan. Kalau dia homogen ya. Kalau dia homogen maka nanti yang di dalam itu saling menghilangkan ya. Putaran-putaran yang ada di bagian dalam itu saling menghilangkan sehingga nanti resultannya tinggal putaran yang ada di permukaan ya. Di dalam permukaan materialnya. Itu yang disebut dengan nama arus terikat ya. Jadi saya ulangi lagi, arus terikat ini tidak ditimbulkan oleh arus listrik yang sebenarnya, bukan, tapi dihasilkan oleh apa? Putaran elektron mengelilingi inti atom yang diresultankan ya, yang dijumlahkan untuk seluruh material. Itu yang disebut dengan apa? Arus terikat ya. Tapi saya ulangi lagi ya. Itu kalau homogen ya. Ya, itu kalau magnetisasinya homogen. Jadi kalau magnetisasinya homogen yang di dalam nol ya. Jadi tinggal yang di permukaan. Tapi kalau magnetisasinya heterogen yang di dalam pun nggak nol. Kenapa kok nggak nol? Karena nggak sama ya, sehingga nggak saling menghilangkan. Tadi sudah saya singgung tadi ya, nggak samanya kan itu ya. Kalau mungkin kan serba sama ya, sehingga saling menghilangkan antara yang kanan, kiri, atas, bawah gitu ya. Depan, belakang. Saling menghilangkan sehingga yang tersisa tinggal yang di permukaan gitu ya. Itu ya. Nah ini perumusan potensial magnet ya oleh arus terikat ya, yaitu M tadi kan. M itu kan terkait dengan tadi dipol magnet tadi itu ya, dipol magnet ya, dari M kecil dibawa ke M besar ya, dijumlahkan ya. Nah ini jumlahkannya nggak main-main ini ya. Jumlahnya dalam skala besar. Skala besar itu sebesar berapa? Ya sebesar bilangan Avogadro ya. Kan kalian bilangan Avogadro itu nilainya berapa ya? Jadi dijumlahkan sebanyak bilangan Avogadro. Kalian masih ingat berapa besarnya bilangan Avogadro itu ya? Bilangan Avogadro masih ingat ya? Di kimia itu ya. Nilainya berapa itu? Enggak hafal kan? 6,02 kali 10,23. Nah, itu. 6 kalian lah ya. 6 kali berapa? 10⁻23 lah itu. Coba bayangan 10⁻23 itu ya. 10⁻23 itu berapa ya? Triliun itu berapa? 1 triliun itu berapa? 1 triliun. 10⁻12 mungkin. Nah, 10⁻12 ya. Di atasnya triliun apa? Di atasnya triliun itu apa? 10⁻15. Hah? Berapa? Besar sekali kan berarti ya? Iya besar. Pokoknya besar lah. Sampai nggak ada namanya ya. Saking besarnya itu. Ya maksudnya itu gitu ya. Jadi angka yang sangat besar sekali itu ya. Gitu. Jadi itu menggambarkan banyaknya partikel ya. Banyaknya atom ya di dalam sebuah material ya. Bilangan Avogadro itu 10⁻23 itu ya. Sebuah angka yang sangat besar sekali. Ya. Jadi itu. Jadi
Yang tadinya ini satu atom ya, ke seluruh material, berarti kan dijumlahkan yang sebesar bilangan Avogadro ya, setara lah. Diintegralkan setara bilangan Avogadro itu. Ya, kemudian berikutnya adalah perumusan matematisnya kan ya, yang menggunakan ini ya, analisa vektor ini ya. Nah, ini kan, bahwa gradiensi per R sama dengan ini gitu ya. Ya, lalu itu nanti dimasukkan ke perumusan ini kan ya, nanti jadi begini ini ya. Theta per R ini gitu ya. Ya, lalu pokoknya ini persamaan-persamaan ini menggunakan analisa vektor ini ya. Analisa vektor gitu ya. Nanti diperoleh hasil ini. Ini loh. Nih, saya langsung ke persamaan pentingnya ya ini loh. Persamaan 6.12. Oke ya. Ada berapa suku itu? Sama 6.12. Ada berapa suku itu? Maaf, blok apa ya? Blok apa ya? Bloknya kelihatan ya, maksudnya saya blok itu loh. Namanya kelihatan ya? Kelihatan mana apa itu? Di monitor kalian. Yang saya blok itu loh. Ya, yang persamaan 6.12. Ya. Ya, oke. Ada berapa suku itu? Ada berapa suku itu? 4, Pak. Ini loh, masa 4 suku? Dua lah. Yang kali-kali janda itu suku itu maksudnya ditambah ya. Jadi pemisah suku itu plus ya. Jangan ngomong 4. 4 kan kalian hitung kalinya ya. Jangan. Yang dimaksud suku itu saya kira yang integralnya kan batasnya kan nanti kan kalau di ya. Otomatis akan mengurangi, jadinya saya kira 4. Oke. Jadi gini, oke. Jadi gini. Ya intinya sih dua suku ya. Dua suku ya. Saya nilainya. Saya pertegas saja lah, 2 suku gitu ya. Biar kalian nggak salah menafsirkan lah gitu ya. Intinya 2 suku kok ini ya. Jadi ini suku pertama ya, ini suku kedua. Bedanya apa antara suku pertama dan suku kedua? Lihat ini loh. Ini berarti ini integral apa ini? Ini loh, apa ini? Ini apa ini? Integral apa ini? Kemarin itu loh, tau itu berarti apa? Kebiasaan Griffith ya, ini maaf, ini simbol yang digunakan oleh Griffith. Kalau Griffith menggunakan tau itu berarti apa itu? Volume ya. Mungkin kalian belum terbiasa dengan bukunya Griffith ya. Biasa pakai bukunya Boas ya. Kalau di Griffith itu gini, ini berarti volume ya, berarti dV maksudnya itu ya. Tau itu maksudnya volume ya. Jadi ini integral volume ini ya. Ini integral volume, kalau ini integral apa ini? Ini. Griffith menggunakan permukaan, benar. Permukaan apa ini kalau melingkar ini? Permukaan apa? Tertutup. Benar. Ya, jadi di Griffith ini suku pertama menyatakan integral volume ya. Jadi volume ruangannya gitu ya, volume ruangannya. Integral kedua menyatakan apa? Integral penutupnya ya, penutup dari ruangan tersebut. Nah, itu ya. Jadi maksudnya itu kalau yang pertama itu terkait dengan ini. Arus yang di dalam. Ini loh. Ini arus yang di dalam ini. Ini arus yang di dalam ini. Apa ini? Apa namanya ini? Kalau silang terus vektor namanya apa ini? Kel. Jadi kel magnetisasi ya. Itu terkait dengan rapat arus di dalam material ya, di dalam material ya. Di dalam material ini ya. Kalau yang ini ya, yang apa magnetisasi cross elemen permukaan, ini adalah di permukaan, arus permukaan ya. Ya, jadi ada 2 arus. Arus di dalam material sama arus di permukaan. Kalau homogen bagaimana? Pertanyaan saya, kalau homogen bagaimana? Kalau medan magnetnya bukan medan magnetnya. Kalau magnetisasinya homogen ya. Jadi kalau M-nya homogen bagaimana? M-nya homogen, magnetisasi materialnya homogen. Bagaimana kalau magnetisasinya homogen? Kelnya bagaimana kalau homogen, maksud saya gitu loh ya. Kelnya bagaimana kalau dia homogen? Kelnya akan 0 ya. Tadi kan gitu kan. Jadi kalau M-nya homogen maka nanti arus yang di dalam 0 ya. Kenapa? Karena saling menghilangkan antar satu dengan yang lainnya. Jadi tinggal yang di permukaan ya.
Kalau homogen. Tapi kalau heterogen, di dalam ada, di permukaan juga ada, gitu ya. Ini loh, coba nih loh, nanti hasil ini loh. JB ya. B itu dari kata bond ya. Jadi arus, istilahnya apa sih, rapat lah ini ya. Rapat arus di dalam, ini rapat arus di permukaan ya. Ya, jadi ini loh. Rapat arus yang di dalam itu adalah kelnya ya. Kel dari magnetisasi. Itu rapat arus di dalam material ya. Kalau rapat arus di permukaan material itu ini ya, magnetisasi cross vektor normalnya ya. Vektor normal berarti vektor yang tegak lurus permukaan. Ya, ini sekedar ingatkan ya. Ingat kalian, satuannya J itu apa? Ini fisika dasar 2 loh ya. Satuannya J itu apa? Jangan sampai lupa loh ya. Satuan J itu apa? Masih ingat, satuan J itu apa? Rapat arus. Ya, rapat arus. Satuannya apa? Satuan. Benar, rapat arus. Satuannya apa? Oh, ampere per alas. Ampere per apa? Ampere per meter? Meter kubik. Bukan meter kubik. Meter persegi. Meter kuadrat ya. Nah, jadi J satuannya adalah ampere per meter kuadrat. Meter persegi ya. Jadi arus dibagi penampangnya. Jadi misalkan kita punya arus dalam kabel ya. Dalam kabelnya berbentuk silinder ya. Maka arusnya dibagi penampang silindernya, berarti kan lingkarannya ya. Nah, itu kayak gitu. Jadi ampere per meter persegi. Oke ya. Kalau K arus permukaan ya. Jadi kalau J rapat arus ruang ya. Rapat arus ruang, rapat arus volume. Kalau K rapat arus permukaan. Kalau K satuannya apa? Di fisika dasar nggak bahas ini ya. Fisika dasar 2 nggak bahas ini ya. Nggak nyinggung sepertinya. Nggak tahu Pak kalau yang K. Nah, K itu satuannya ampere per meter. Ya. Jadi kalau J satuannya apa? Ampere per meter persegi ya. Kalau K itu ampere per meter. Bayangkannya itu gini loh ya. Tadi kan saya ilustrasikan ini kan kabel ya. Kabel berbentuk silinder kan itu ya dia. Jadi kalau kabel berbentuk silinder, ya maka luasnya itu luas penampangnya ya, penampang dari silindernya yaitu lingkaran itu kan. Ibaratkan ini ya, kalau misalkan kayak saja, misalkan kalian punya kertas ya, katakanlah ukuran kertas itu biasanya berapa ya? Jadi kira-kira aja deh, ukuran kertas itu katakanlah ini ya, ini kan kertas ya, nah, ini kan kertas ya. Katakanlah di dalam kertas ini ada aliran listrik ya. Alirannya ke atas, ya. Jadi di dalam kertas ini loh, kertas yang saya pakai untuk kertasnya bukunya Griffith ini loh ya. Ya 1 lembar aja lah, halaman 264 ini. Harusnya ke atas. Misalkan 1 ampere lah gitu ya, misalkan aja lah. 1 ampere ke atas. Berapa K-nya? K-nya itu berapa? 1 ampere saya bagi dengan ini. Saya bagi dengan ini. Ininya lah ya. Ya. Jadi ininya berapa meter misalkan ya. Misalkan aja, misalkan ini berapa? Misalkan ini 10 cm ya, berarti berapa? Berarti 1 ampere dibagi berapa? 10 cm berarti berapa meter? 0,1 gitu ya. Itu kalau arusnya ke atas loh ya. Kalau arusnya ke kanan ya, ke kanan, misalkan arusnya ke sana. Berarti arusnya saya bagi dengan mana? Bukan yang ini, bukan, tapi apa? Yang ini gitu ya. Pokoknya dengan garis yang tegak lurus dengan apa? Dengan arah arusnya gitu ya. Jadi kalau arusnya ke atas, saya bagi dengan ini. Harusnya ke bawah ya saya bagi dengan ini kan, cuma yang bawah kan. Tadi yang ini kan sama aja kan ya. Kalau harusnya ke kanan saya bagi dengan yang sini kan itu. Saya bagi dengan yang sini. Harusnya ke kiri ya yang bagi sini kan. Tapi sama aja ya. Jadi gitu ya. Jadi gambarannya K itu gitu ya. Jadi arusnya mengalir dalam satu permukaan kan, kertas ini kan permukaan ya. Dibagi dengan garis yang ini. Garis yang tegak lurus dengan arusnya ya. Itu ya, itu K. Jadi satuannya apa? Ampere per meter. Itu arus permukaan ya. Kalau J kan penampang ininya, penampang yang tegak lurus permukaan. Apa itu? Arusnya kan gitu ya. Itu ya. Jadi ini rumus hasilnya gitu ya. Sehingga kalau saya ganti dengan itu nanti kan jadi gini nanti loh ini. Ini saya ganti dengan J, ini saya ganti dengan apa? K. Nanti jadi gini nih, lain ya.
Gila. Tapi apa? JB sama KB ya. Saya ulangi lagi ya. JB dan KB itu bukan arus yang sesungguhnya ya. JB dan KB itu bukan arus yang sesungguhnya, tapi berasal dari apa tadi? Putaran apa tadi? Resultan ya. Resultan dari putaran elektron mengelilingi inti atom yang dijumlahkan untuk seluruh material. Yang tadi besarnya berapa? Di bilangan Avogadro tadi itu ya. Itu ya. Itu maksudnya itu B ya, terikat. Jadi bukan arus yang lewat kabel. Arus yang lewat kabel itu arus free itu ya. Arus bebas itu ya. Bukan arus terikat. Apa ini? Ya tadi, ini ya, berikutnya ini ya. Penafsiran fisik dari muatan tadi sudah saya jelaskan ya. Sudah saya jelaskan tadi ya. Sebenarnya itu pokoknya intinya berasal dari resultan tadi ya. Resultan apa tadi? Putaran elektron mengelilingi inti atom ya ke seluruh atom-atom di dalam material. Intinya sih gitu ya. Nah, tadi kan menjelaskan kan gini tadi ya dulu. Ya, kayak gini kan tadi ya. Sudah saya jelaskan tadi kok ini. Jadi kalau dia homogen kan yang saling menghilangkan yang di dalam. Jadi yang tinggal yang di luar ini ya. Luar sini kan itu ya. Jadi sudah saya jelaskan kok itu tadi ya. Jadi interpretasinya seperti itu ya. Nah, ini kan kalau homogen yang di dalam nol kan ya, tinggal yang di permukaan. Ini ceritanya homogen ya. Ya, tapi kalau heterogen kan nggak saling menghilangkan nanti ya. Jadi yang di dalam pun juga ada ini. Ada apa tuh arus terikatnya ya. Ada arus terikatnya. Tadi sudah saya jelaskan kok ini detailnya ini ya. Nah ini kan. Akhirnya jadi ini kan. Ya, jadi ini JB delta M ya. Nah kalau dia homogen nol kan itu ya. Kok homogen maaf. Bukan itu ya. Pokoknya ini penjelasan matematisnya ya. Kalau penjelasan fisiknya ya tadi itu. Fisiknya tadi. Jadi muatan-muatan, maaf bukan muatan ya. Arus-arus yang di bagian dalam ya, itu saling menghilangkan bukan menghilangkan ya, tergantung ya. Kalau mungkin saling menghilangkan ya, tapi kalau heterogen ya mana yang besar tuh yang menang kan. Ya, pokoknya yang besar mesti yang menang karena yang kecil nggak bisa ngimbangi kan gitu ya. Jadi ikuti yang dominan gitu. Dan itu nanti terkait dengan ini apa itu tadi tuh kel tadi ya. Ini kan kel sebenarnya ini kan komponen kel ya ini kan komponen kel ini. Ini komponen kel ini ya. Komponen kel arah X, komponen kel arah Y, komponen kel arah Z. Pada dasarnya sih ini ya, intinya sih gini ya, secara umum gitu kan ya, bahwa J itu adalah kel dari M ya. Sementara tadi K itu adalah M cross N ya, entopi atau vektor normalnya ya, vektor yang tegak lurus permukaan luar. Ya, terus ini apa nih? Divergensi J itu 0. Always 0. Bentar ya, saya mau tanya kalian. Sebetulnya ini tuh apa ini? Mungkin ada yang tahu ini. Tebak-tebakan aja deh. Nggak harus benar kok. Ini kalian tahu maksudnya apa ini? Apa kel J sama dengan 0? Maksudnya apa konstan itu? Berarti, Pak. Gimana? Andre ya? Ini Andre ya? Iya, Pak. Gimana, Andre? JB-nya konstan. JB-nya konstan. Kalian masih ingat di rangkaian listrik itu ya? Di rangkaian listrik itu berlaku hukum apa itu? Di rangkaian listrik. Kirchhoff. Nah, itu Kirchhoff. Sebenarnya hukum Kirchhoff ini. Out ya, Pak. Iya, jadi kalian tahu kan hukum Kirchhoff 1 ya? Hukum Kirchhoff 1 gimana tuh? I masuk sama dengan I keluar, Pak. Nah, kan gitu. Jadi divergensi J itu maksudnya itu arus yang masuk dan arus yang keluar itu sama. Itu maksudnya ya. Kalau dia positif berarti apa? Berarti apa? Berarti kalau positif berarti banyak yang keluar ya. Jadi gini, biasanya kalau positif itu keluar ya, kemarin gitu ya. Kalau negatif itu masuk. Gitu ya. Jadi 0 itu artinya apa? Arus yang masuk dan arus yang keluar itu sama. Ini hukum. Jadi kalau saya katakan ini sebenarnya hukum Kirchhoff 1 ini ya. Kan arus gitu ya. Kalau hukum Kirchhoff 2 kan tegangan ya. Ini sebenarnya adalah hukum Kirchhoff 1 ini.
Cuma dalam bentuk apa? Dalam bentuk teori medan elektromagnetik ya. Bukan rangkaian listrik kan itu ya. Ya, saya cuma menjelaskan aja sih. Kemudian berikutnya the magnetic field inside matter. Oh, sudah ya, sudah selesai ini ya. Ya, jadi itu ya. Jadi kalau boleh kita simpulkan ya dari pembahasan sudah 8:30 ya. Kita hari ini ya, bahwa sifat diamagnetik bahan ya itu terkait dengan prinsip aksi reaksi ya. Jadi kalau pada material kita berikan aksi, maka material akan memberikan reaksi ke arah yang berlawanan ya. Jadi seperti kayak hukum Faraday ya. Itu sifat diamagnetik gitu ya. Kalau paramagnetik itu terkait dengan arah dari dipol-dipol yang mensejajarkan diri ke arah medan magnetnya, gitu ya. Jadi itu yang terjadi ya. Jadi di dalam bahan itu pada dasarnya terjadi dua hal itu ya. Jadi ada apa itu fenomena diamagnetik, juga ada fenomena paramagnetik. Jadi terjadi dua-duanya. Saya katakan gitu ya. Jadi pada bahan secara umum ya akan terjadi peristiwa diamagnetik dan juga peristiwa paramagnetik sekaligus ya. Dan nanti tergantung mana yang lebih kuat ya, mana yang lebih dominan. Kalau sifat diamagnetiknya yang lebih dominan, maka nanti kita menyebut bahan tersebut dengan bahan diamagnetik gitu ya. Tapi kalau sebaliknya sifat paramagnetiknya lebih kuat, maka nanti dia adalah bahan paramagnetik gitu ya. Gitu ya. Kalau ferromagnet itu lain cerita itu ya. Lain cerita dia. Jadi pada dasarnya di setiap bahan itu terjadi dua hal, yaitu apa? Peristiwa diamagnetik dan paramagnetik ya, yang secara bersamaan. Nah, biasanya yang menarik itu bukan itu ya. Dari pembahasan tentang bahan magnetik, biasanya yang menarik itu bukan karakteristik diamagnetik atau paramagnetik. Kebanyakan lebih ke arah ferromagnetiknya. Nah, itu ya. Kalau ferromagnetiknya itu nanti aplikasinya banyak sekali itu ya dibandingkan dengan itu. Ya, mungkin ada pertanyaan, mungkin ada waktu sekitar 5 menitan lah. Silakan kalau ada pertanyaan. Materinya sampai ini tadi ya. Ini sudah ganti subbab nih ya, tentang apa tadi. Tadi ini ya. Nah, ini kan sudah medan H tadi ya. Hukum ampere ya. Ada pertanyaan barangkali? Terkait dengan diamagnetik dan paramagnetik ini ya. Jadi kalian sudah saya jelaskan tentang apa itu? J sama K ya dia. Ya, jadi ada arus terikat ya. Arus terikat itu ada dua. Arus terikat volume atau ruang ya, sama arus terikat permukaan. Itu ya. Tadi itu saya jelaskan ya. Arus terikat ruang itu sama dengan apa? Kel dari M, kel dari magnetisasi ya. Sementara arus terikat permukaan itu adalah M cross vektor normalnya ya, vektor normal permukaannya. Itu ya, itu kesimpulan dari bagian akhir ya dari pembahasan kita ya. Gitu ya. Udah nggak ada pertanyaan ya? Cukup ya? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya akhiri aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama.